Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-25. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita akan kebesaran dan hikmat Allah yang melampaui segala pemahaman manusia. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengandalkan kemampuan, kekuatan, atau kebijaksanaan sendiri untuk menghadapi tantangan yang ada. Namun ayat ini mengajarkan bahwa apa yang mungkin terlihat lemah atau bodoh di mata manusia bisa menjadi alat yang Allah gunakan untuk menunjukkan kuasanya. Saudara-saudara terkasih, apa yang dianggap bodoh oleh standar dunia, seperti kasih yang tanpa syarat, pengampunan tanpa batas, atau bahkan salib Kristus, adalah bagian dari rancangan besar Allah yang penuh hikmat. Hikmat Allah tidak selalu dapat dipahami, tetapi selalu membawa kebaikan dan kemuliaannya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, Allah sering menggunakan kelemahan manusia untuk menyatakan kuasanya. Ketika kita merasa lemah, tidak berdaya, atau tidak cukup baik, disitulah Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Kita hanya perlu menyerahkan diri kepadanya dan percaya dengan segenap hati. Ayat firman Tuhan ini mengajarkan pentingnya sebuah kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak selalu tahu yang terbaik, membuka ruang bagi Allah untuk memimpin hidup kita. Kesombongan manusia seringkali menjadi penghalang bagi Allah bekerja. Lewat bagian firman Tuhan ini, apa yang perlu kita pelajari? Poin penting yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah yang pertama, keterbatasan pemahaman manusia. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan bahwa kebijaksanaan manusia, seberapapun hebatnya, tetap tidak dapat menandingi hikmat Allah. Manusia cenderung sombong dengan akalnya, tetapi hikmat Allah jauh melampaui logika kita. Renungkan, apakah kita terlalu mengandalkan pikiran kita sendiri tanpa mempercayakan hidup kita kepada Allah? Pesan Tuhan yang kedua bagi kita adalah kelemahan manusia sebagai sarana kuasa Allah untuk dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita merasa lemah atau tidak mampu, ayat ini mengajarkan bahwa kelemahan bukanlah akhir, melainkan kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya. Apakah kita rela menyerahkan kelemahan kita agar Allah bekerja di dalam kelemahan itu? Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita adalah hikmat salib Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dalam 1 Korintus 1 ini Tuhan berbicara tentang salib Kristus yang dianggap bodoh oleh dunia, tetapi sebenarnya adalah manifestasi hikmat dan kekuatan Allah. Renungkan, apakah kita memahami nilai pengorbanan Tuhan Yesus meskipun dunia mungkin memandangnya sebagai kelemahan. Pesan Tuhan yang keempat adalah tentang kerendahan hati. Saudara-saudara terkasih, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap rendah hati. Hikmat dan kekuatan sejati hanya berasal dari Allah. Apakah kita sudah cukup rendah hati untuk mengakui bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Pesan Tuhan yang kelima bagi kita pagi hari ini adalah percaya pada rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Renungkan bagaimana kita sering mempertanyakan jalan hidup yang Allah berikan ketika terlihat tidak masuk akal atau sulit kita pahami. Apakah kita percaya bahwa rencana Allah, meskipun tampak bodoh atau lemah menurut ukuran dunia, selalu menjadi yang terbaik dalam hidup kita? Karena itu, melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita diundang untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Allah dan percaya bahwa dalam hikmat-Nya serta kuasa-Nya, Ia akan membawa yang terbaik, bahkan ketika kita tidak dapat memahami semua rencananya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pagi hari ini kembali firman Tuhan boleh menyapa, memberkati kita, sehingga hari ini kita akan mampu jalani dengan penuh sukacita ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan kasih-Nya. Mari kita jalani hidup kita hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita andalkan Dia setiap saat, maka kita akan menikmati semua rencana Allah yang indah dalam hidup kita melalui kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.